Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا فتوح العارفين والصالحين. حضرة المكرمين, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat khusus bil khusus, sahibul majlis wa sahibul bait, guru kita al-mukarram al-ustaz Gus Abdul Rahman beserta keluarga besarnya, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Rohis Suriah atau Rohis Suriah, yaitu Al-Mukarram Haji Sri Mulyono MM, dan juga Ketua Tanfiziyah daripada pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Ustaz Idris Triwaluyo, dan juga segenap para ketua tanfiziyah dan syuriah, baik anak ranting daripada Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sebuah bentuk keistiqomahan diri kita di dalam menjalani yang namanya Lailatul Istimah. Mudah-mudahan dengan halaqah, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan juga Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang soleh wa solehah. Bagi yang bekerja, mudah-mudahan Allah berkahi dalam pekerjaannya. Yang berdagang, mudah-mudahan Allah sukseskan dalam perdagangannya. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah tuntaskan segala bentuk permasalahannya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodohnya. Rame amat, banyak jomblonya di sini berarti. Ya. Yang mau nambah silakan izin sama yang di rumah. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadir wal alhaq wal haq. Ayo. Hadirin jamaah
Lailatul Istimewa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan yang kedua kita khususkan Al-Fatihah ini yaitu untuk muassis dan muharrik daripada Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari dan juga muallif daripada kitab Risalah atau Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Syekh Al-Alamah Ki Haji Ali Ma'sum. Dan yang ketiga kita khususkan Al-Fatihah ini buat almarhum wal marhumah daripada keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah luaskan di alam barzahnya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Dan bagi kita mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, maksud dan tujuan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Qulhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi darain. Al-mithalu anapun utawi contoh as-sabi'u kang kaping 7. Hal fil kuburi na'imun wa 'adzabun. Hal fil qabri anatah iku tetep ing dalem kubur. Na'imun utawi kenikmatan wa azabun dan siksa. Jadi pada sekarang ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang sebuah keyakinan apakah di dalam kubur itu ada yang namanya kenikmatan atau sebuah siksa. Artinya ini menjelaskan kepada kita semuanya bagi yang masih hidup untuk mempersiapkan sebuah bekal-bekal di dalam hidup ini untuk menuju kepada alam akhirat. Salah satunya adalah pintu yang pertamanya adalah alam kubur. Ankara ngingkari azab al-qabri ing azab kubur wa na'imuha dan nikmate kubur sapa unasun manusia yantasibuna kang pada nisbataken sapa unasun ilal islami maring agama Islam. Waqad barhanu dan teman-teman gawe dalil sapa unasun bi inkarihim kelawan piro-piro ingkarnya unasun. Hadza ing iki al-kubru na'imun wa 'adzabun. Oh, larinya ke situ. Ala jahlin ingatase wong bodoh fahishin kang banget. Bidinihim kelawan agamane wong akeh. Fa innal kitaba maka stuhni al-Qur'an wa sunnata dan hadis iku natiqani ucap karoni
bima kelawan barang yakunu kang ana apa ma iku tetep fil qabri ing dalem kubur min na'imin saking kenikmatan wa azabin dan saking siksa la yajra'uhu la yajra'uhu la yajra'uhu kang ora berani ingma ala inkarihim saking ingkarem mah sapa muslimun wong muslim wa ilaika lan ngalap sapa sira wa ilaika lan ngalap sapa sira al bayanu penjelasan qala berfirman sapa Rabbuna pangeran kita azza wa jalla fi kitabihi ing dalam kitabe atau Al-Qur'an an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzabi an-naru utawi neraka iku yu'raduna kang dipalingaken sopo wong akeh. Ini berkaitan tentang ayat yang berkaitan tentang Fir'aun ya jia Ismail tentang Fir'aun wa ali Fir'aun alaiha ingatase annar goduan ing dalam isuk wa asyian lan ing dalam sore-sore wa yauma lan ing dalam dina takumu terjadi opo as-sa'atu kiamat adkhilu manjing sapa sira kabeh ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal azabi ing banget-bangete azab afhamatna faham ing kita apa hazil ayatu iki ayat anna fir'auna setuhune Fir'aun wa qaumahu lan qaume Fir'aun iku yu'raduna dan palingaken sapa Fir'aun wa ala Fir'aun alaiha ingatase annar guduwan ing dalem isuk-isuk wa asyian dan ing dalem sore wa hadza utawi al yaum iku al ardu dan palingaken iku la yakhluq kang ora sepi opo al yaum imma ayyakuna anakalane nyenta ana opo al ardu fid dunya ing dalam dunya aw fil qabri atawa ing dalam kubur aw fil akhirati atawa ing dalam akhirat ahlan wa sahlan hadir amma fid dunya anapun ing dalam dunya falam yakun maka ora ana opo dzalika mengkono al ard qat'an kelawan pasti wa amma fil akhirati lan anapun ing dalam akhirat fal ayatu maka utawi ayat iku taqulu ngucap opo ayat bisorohatin kelawan terang tubayyinu kang jelas opo halahum ing tingkane wong akeh hunaka ing dalam iki panggonan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab wa yaumalan ing dalam dina takumu terjadi opo as-sa'atu dina kiamat adkhilu manjing sapa sira kabeh siapa yang manjing ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal 'adzabi ing luwih banget azab
Idan hada ari kalane utawi iki gini. Idan hadal ardu ari kalane utawi iki berpaling iku laisa orana opo al ardu fil akhirati ing dalam akhirat. Wa idzan tafalan tatkalane sepi opo ayyakuna nyentaana opo al-ard fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Ta'ayyana maka dadi nyata opo ayyakuna nyentaana opo al-ard fil qabri ing dalam kubur. Wa hadza dalilul kitabi utawi iki dalil kitab Quran iku tetap alama ing atase barang nakuru ngucap sapa kita. Wa amma sunnatu lan anapun hadis as-sahihatu kang sahih. Fawarada maka temuka min hasaking as-sunnatu sahihah. Apa syai'un seliji-wiji kathirun kang akeh. Ya dulu kang nuduhaken apa syai' ala dzalikal makna ing atase mengkonon-mengkonon makna. Fakut raw maka teman-teman nyeritakan sapa asy-Syekhani Bukhari Muslim. Syekhani yaitu dua guru. Siapa? Al-Bukhari rupani Imam Bukhari wa Muslimu dan Imam Muslim wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi ba'da ma ing dalam sawise barang. Gharabat sawise surup apa asyamsu srengenge fasami maka ngrungu sapa Kanjeng Nabi sautan ing suara. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi yahudu tu'adzibu fi qabriha. Yahudu utawi wong Yahudi iku tu'adzibu dan siksa sapa al-yahud fi qabriha ing dalam kuburannya. Boleh. Yahud. Guru kita nanya boleh merokok apa enggak katanya. Kaku masih kaku aja guru kita. Permasalahannya ada rokok apa enggak? Warawalan nyeritakan sapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Muslim dan Imam Muslim annahu sunna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi laula an tadafanu la da'autullah ayyusmi'akum adzabal qabr. Laula an lamun ora laulaan tadafanu lamun ora utawi nyenta mendem ngubur sapa sira kabeh la da'autu iku la da'autu maka yaktinya nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayyusmi'akum ing nyenta ngrungoaken sapa Gusti Allah ing sira kabeh azabal qabri ing azab kubur. Nah, sederhana. Pada zaman sekarang ini, hal yang terjadi di masyarakat kita, terutama orang-orang yang mendahulukan logika dalam berpikir, mereka tidak meyakini bahwa akan adanya sebuah bentuk hal ketika manusia itu masuk ke dalam kubur atau ketika manusia itu sudah mati. Mereka tidak meyakini itu. Pokoknya kalau orang sudah mati ya selesai mati. Gitu loh. Paham ya? Gitu. Karena banyaknya orang-orang yang mengingkari akan sebuah hal yang terjadi di alam kubur. Mereka tidak meyakini adanya sebuah kenikmatan, adanya sebuah azab. Akhirnya para ulama ini memberikan sebuah bentuk keterangan, di mana keterangan ini berdasarkan di dalam Al-Quran untuk membantah daripada apa? Keingkaran mereka yang berkaitan tentang masalah kenikmatan dan juga yang berkaitan tentang azab di dalam kubur. Intinya mereka ini selesai lah, kalau udah masuk kubur itu ya sudah. Gitu.
Bahkan mereka juga tidak meyakini bahwa istilahnya orang yang sudah meninggal itu terputus amaliyahnya. Nah, artinya kalau orang sudah wafat ya sudahlah, tinggal kubur, pendam sesuai dengan cara syariat Islam, dimandikan, dikafani, disolati, dipendam, selesai. Nggak perlu lagi yang namanya didoakan. Kenapa? Intinya udah gitu. Nah, kalau berdasarkan sebuah bentuk dalil yang merujuk adanya sebuah kenikmatan di alam kubur maupun adanya siksa, ini berkaitan di dalam surat Al-Ghafir, di mana jelas an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika memahami konteks daripada ayat ini jelas sebagai sebuah dasar bagi kita. Gitu. Yang namanya ketika di sini diceritakan, ketika yang namanya neraka itu misalnya, bukan misal, dipalingkan. Artinya keluarga Fir'aun ini kan luar biasa, Pak. Bagaimana sebuah keingkaran, kemusyrikan yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Iya kan? Ini diceritakan bagaimana ahwalnya. Tuh. Kalau seandainya mereka tidak meyakini, ini kan jelas. La yakhlu imma ayyakuna fid dunya aw fil qabri aw fil akhirah. Yang namanya azab, kalau dia tidak terkena di dunia, kalau seandainya dia tidak terkena di alam kubur, pasti kena di akhirat nanti. Tuh, logikanya begitu saja. Contoh kita lah. Kita ini kan rajin maksiat, Pak. Termasuknya, kan? Ya, maksiat itu kan relatif katanya. Ada yang sifatnya kecil, ada yang sifatnya besar. Kalau seandainya di dunia kita tidak terkena, pasti di alam kuburnya. Kalau di alam kubur dia terkena, di alam akhirat pun pasti juga ada bentuk pertanggungjawabannya. Nah, itu gampangnya sederhana. Ini keterangannya nanti di belakangnya ini. Gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sendiri, ya'udu tu'adzibu fi qabriha. Sampai Rasulullah itu apa? Ketika Rasulullah itu keluar, ketika mau terbenamnya matahari, Rasulullah itu mendengar ada suara yang mengatakan Yahudu tu'adzibu fi qabriha, bahwa orang Yahudi itu sedang diazab di dalam kuburnya. Ini kalau manusia ini, Pak, yang tidak bisa diberikan salah satu ukuran manusia kayak kita, Pak, itu tidak bisa mendengar daripada bagaimana jeritan yang luar biasa yang dialami orang yang disiksa di alam kubur. Kecuali siapa? Binatang. Itu nanti ada hadisnya, ketika orang yang menguburkan melangkah 7 langkah dari kuburannya, datanglah 2 malaikat. Itu nanti ada jelasannya. Tuh. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an tudafanu la da'utullah ayyusmi'akum azabal qabr. Kalau seandainya saja kalian itu, gitu tuh. Bagaimana tahu orang yang dipendam? Kalau seandainya kalian itu bukan orang yang dipendam, bahasanya lah, bukan orang yang mati, la da'utullah ayyusmi'akum, maka aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan tentang bagaimana yang namanya azab kubur. Tuh. Ini kan luar biasa, Pak. Ketika berbicara, Rasulullah itu sampai mengatakan seperti itu. Karena luar biasa, Pak, kalau kita diperlihatkan bagaimana ahwalnya, keadaan orang yang di alam kubur. Mungkin potongan kita nggak berhenti-berhenti, Pak, yang namanya sholat. Mungkin nggak ngaco-ngaco yang namanya baca istighfar.
Model Kang Fajar kalau diperdengarkan suara alam kubur mungkin nggak ngapel-ngapel beliau. Udahlah saya mendingan jomblo aja lah katanya. Tapi tumben ini beliau hadir di sini. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum dihantam sama guru kita dihantam duluan, ntar ditambahin lagi kan gitu bahasanya. Ya, alhamdulillah berarti Allah masih berikan yang namanya taufik. Gitu. Oh la hidayah. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Ziyadatun ay haja ziyadah, tambahan min Kiai Subki saking Kiai Subki. Rawan nyeritakan sapa muslimun Imam Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa angin pastine ing dalam antara utawi Nabi fi haitin ing dalam pinggir libani najari kadwe bani najar ala apa baglatihi ingatase keledainya Kanjeng Nabi. Wa nahnu utawi kita iku tetap mau dalam serta Nabi idhadat karena menyimpang bihi kelawan Kanjeng Nabi idhadat karena nyimpang opo baglah atau keledai bihi kelawan Kanjeng Nabi fakadat maka mayah sopo fakadat maka mayah opo keledai tulqihi nguncalakan opo baglah ing Kanjeng Nabi wa idzan lan arikalane Kanjeng Nabi kuburun utawi kubur. Kalau kemarin saya nanya sama guru saya ini makna idzan. Wa idzan kuburun. Saya kemarin tuh sempat bingung posisi ternyata ada yang namanya mubtada dari isim nakirah itu didahului oleh lafaz idzan. Gitu. Artinya gini, wa idzan lan iku alikalane bagla kuburun. Wa idzan lan iku alikanane Kanjeng Nabi kuburun. Iku kubur bisa. Atau kuburun utawi kubur. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapa ya'rifu baru sapa siman ashab hadal kuburi ing wong kang duweni iki kubur. Faqala maka ngendika sapa rajulun wong lanang ana utawi ingsun. Faqala maka ngendika sapa rajulun wong lanang ana ing ingsun. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi famata maka kapan mati sapa haula iki ashabul kubur. Faqalu maka ngendika sapa wong akeh mati sapa wong akeh fil isyraqi ing dalam keadaan musyrik. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhil ummat astunna iki ummat iku tubla den coba sapa umat fi kuburiha ing dalam kuburane ummah. Falaula an la tudafanu maka lamun utawi nyenta falaula an la tadafanu maka lamun ora utawi nyenta ora dipendem sapa sira kabeh iku da'u maka yaktine nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah ayusmi'akum ing nyenta ngrungoaken sapa Allah ing sira kabeh min adzabil qabri saking adab kubur allazi asma'u kan merungu sapa ingsun wa hadal hadis utawi hadis iku muakkidun dan kuatakan lima mari barang qablahu ing dalam sedurunge hadis. Nah ini dia. Jadi ada sebuah tanbih juga sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah di mana ketika Rasulullah itu sedang duduk di pinggiran kaum Bani Najjar. Di mana Rasulullah itu di atas yang namanya keledai. Dan di samping sisinya itu banyak sekali para sahabat. Gitu. Tiba-tiba ini keledai ini nyimpang, Pak. Tiba-tiba keledai ini enggak tenang. Bahkan sampai dibilang ini sampai mau menjatuhkan Rasulullah. Dan di situ ada sebuah kuburan. Gitu. Ternyata ada sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang tahu kuburan ini siapa?
Gitu. Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, saya Rasulullah. Bagaimana mereka mati? Artinya di kaum Bani Najjar ini banyak yang mati itu dalam keadaan sebelum Islam. Saking banyaknya itu keledai ini sampai gelisah, keledai ini sampai apa? Mau menjatuhkan kanjeng Nabi. Gitu. Matinya dalam keadaan musyrik ya Rasulullah. Sesungguhnya umat ini dicoba di dalam kuburannya. Gitu. Kalau saja tidak dipendam, artinya begitu. Kalau saja kalian ini bisa, artinya tidak dipendam, tidak dikubur gitu. Maka seandainya ya, bentuk seandainya, falaula itu. Maka kalian akan mendengarkan bagaimana keadaan orang yang sedang diadab kubur, sebagaimana laksana aku mendengarnya. Jadi memang luar biasa bagaimana tingkah ahwal daripada ketika di alam kubur. Tuh. Jadi kalau sekarang mah ya kita santai-santai aja, tapi nanti harus punya keyakinan bahwa di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat dan juga ada yang namanya azab. Ya na'udzubillah lah, mudah-mudahan kita semuanya selamat, amin. Ya, matinya husnul khatimah, amin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf barangkali ada tarki, ada susunan yang kurang tepat, ya wajar lah kalau salah. Jadi kalau di sini kan banyak orang para kiainya, jadi kalau itu mah sebatas baca saja, nanti kalau benerin sendiri aja ya, itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.